بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس kaum muslimin, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berberkah hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari Kitab Tauhid. Bagaimana yang kita sebutkan kemarin, kita akan membiasakan dalam majelis kita untuk selalu mengulangi pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan, agar supaya apa yang telah kita kaji tidak hilang begitu saja, bisa membekas. Dan juga agar supaya kajian kita ini adalah sebuah kajian yang berkualitas. Barakallahu fikum. Baik, inda akhina Qasim. Waalaikumsalam. Ya, Rasul paling mudah. Jadi harusnya lebih siang. Kalau yang lain mungkin bisa dimaklumi lupa-lupa. Banyak keluarga, Rasul masih bujangan. Harus lebih gembleng nih. Ya, Rasul ya. Baik. Pada kajian sebelumnya kita menyebutkan tentang beberapa versi dalam pembagian tauhid. Ada 3 versi. Yang pertama yang itu masyhur di tengah-tengah kita, tauhid dibagi menjadi 3. Ini tauhid, pembagian tauhid menurut jumhur para ulama, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, yang kita tanyakan adalah menurut versi yang lain, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usaid. Gimana Pak Syekh? Ada 2. Ya. Yang pertama tauhid mursal. Apa maksudnya? Yaitu tauhid mutabah. Tauhid mutabah. Baik. Maksudnya mutabah siapa? Mutabah kepada Rasulullah SAW. Baik. Terus? Yang kedua adalah tauhid mursil, yaitu tauhidullah. Tauhidullah. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dalam hal peribadahan kepadanya. Itu saja.
dalam perkara ibadah saja tauhidnya. dalam perkara ruqyah, kuliah dan apa. Baik, ya. Tauhidullah itu mencakup 3 tauhid yang kita sebutkan tadi. Rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Tadi. Siapa tadi? Siapa? Insya Allah. Apa sih tauhid itu, Pak? Kita sering mendengar ahlu tauhid. Sekarang apa itu makna tauhid? Ibadah hanya kepada Allah semata. Itu baik. Sudah. Mengesahkan Allah dalam hal yang disebutkan 3 tadi. Apa itu, Pak? Baik, indah. Iya. Tauhid adalah upaya untuk mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Ini perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Sekarang tauhid rububiyah itu apa? Siapa namanya itu? Naib. Mas Naib. Tauhid rububiyah itu apa sih? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur alam semesta. Baik, barakallahu fikum. Ya. Hingga tauhid rububiyah itu kembali kepada 3 unsur. Yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Yang kedua adalah al-mulku, kekuasaan. Yang ketiga adalah at-tadbir, yaitu pengaturan. Masya Allah, pintar-pintar, senang jadinya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga yang kemarin kita bahas mengenai makna ibadah. Ini juga cukup penting untuk kita ketahui tentang apa itu ibadah. Apa itu? Ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ismul jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Artinya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik secara zahir maupun batin. Terus yang kedua, ibadah adalah untuk kecintaan yang sempurna yang sampai pada puncaknya, dan bentuk perendahan diri yang sempurna yang sampai pada puncaknya. barakallahu fikum. Iya. Sehingga ibadah itu ada 2 pengertian. Yang pertama dengan pengertian yang khusus, disebutkan pada poin pertama, itu ibadah dengan makna yang khusus. Ismul jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ada juga makna ibadah yang umum, yaitu segala bentuk kecintaan yang sempurna yang sampai pada puncaknya, dan bentuk kerendahan diri yang sempurna yang sampai pada puncak. Itu sudah dinamakan ibadah. Ini yang makna ibadah dengan makna yang umum. Hingga apabila hal ini diarahkan kepada makhluk, berarti dia telah menyebutkan Allah dalam perkara ini. Barakallahu. Baik, ahsantum. Barakallahu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Berkata penyusun kitab, semoga Allah merahmati beliau. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Allah menyatakan, dan sungguh lagi pasti. Ini Allah menggunakan dua jenis penekanan. Yang pertama menggunakan lam, disebut dengan lam takkid. Lam yang digunakan untuk menekankan sesuatu ucapan. Yang kedua ditekankan lagi dengan huruf qad. Ya, wala qad. Ini juga berfungsi untuk menekankan sesuatu, ditakkid. Hingga secara mukadimah ini telah menunjukkan kepada kita bahwasanya pesan yang ingin Allah sampaikan setelah kedua huruf ini adalah pesan yang sangat penting. Ya, terbukti Allah menekankannya dengan dua penekanan. Yang pertama menggunakan huruf lam ditakkid, yang kedua menggunakan huruf qaf ditakkid. Semuanya bermakna penekanan, penguatan, sungguh dan pasti. Secara mengartikannya tadi, sungguh dan pasti. Artinya nggak main-main. Tidak ada kebohongan padanya. Ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ini Allah yang menyatakan bahwasanya setiap umat dan rasul, setiap umat itu Allah akan mengutus kepada mereka seorang rasul. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang misi dakwah mereka. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian semua beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya taghut. Ini adalah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul, yaitu mengajak kepada seluruh umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan yang namanya taghut. Barakallahu fikum. Baik. Di sini terlebih dahulu yang harus kita pahami tentang makna taghut. Ya. Istilah ini akhir-akhir ini sering kita dengarkan. Ya. Taghut, pemerintahan taghut. Ini sering. Ucapan yang cukup sering terngiang-ngiang di telinga kita. Cukup masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi kalau kita tanyakan, kamu paham tidak tentang makna taghut? Mungkin sedikit di kalangan mereka yang bisa menjelaskan. Pada kajian ini kita akan sebutkan tentang makna taghut itu apa, biar kita nggak salah dalam menggunakan istilah tersebut. Bagaimana yang pernah kita singgung ya, kita di sini ingin menyebutkan sedikit demi sedikit dalam kajian kita istilah-istilah Islami, istilah-istilah yang biasa digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Biar kita nggak usah. Ya, karena kita hanya pintar dalam istilah-istilah teknologi atau istilah-istilah duniawi, tapi kita primitif dalam istilah-istilah para ulama. Jadi, sedikit demi sedikit, kalau kita pelajari, lama-lama nanti menjadi ma'ruf istilah tersebut di tengah-tengah kita. Taghut, ini kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, barakallahu fikum, sangat banyak penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan taghut itu Tuhan, para dukun. Ada juga yang menafsirkan taghut itu adalah utak sihir, sahir. Ada juga yang menafsirkan taghut itu dengan asnam.
Iya, berhala-berhala banyak. Tetapi itu semua adalah penafsiran dengan menyebutkan contoh. Disebutkan oleh mereka para ulama ini adalah at-tafsir bit-tamthil. Menafsirkan sebuah kalimat dengan menyebutkan contoh. Hai. Barakallahu fikum. Ya, tetapi tidak menyebutkan menafsirkan sebuah kalimat dengan makna yang jami', yang menyeluruh. Ini yang kita butuhkan. Baik. Dengan melihat penafsiran para ulama tadi, ya, ada seorang ulama yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, baik, kalau tidak asing di tengah-tengah antum, yaitu Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik, beliau setelah mencermati dalam penafsiran para pakar-pakar tafsir, ya, beliau menyebutkan sebuah kesimpulan dari penafsiran yang banyak tadi, yang ini yang menjadi pegangan para ulama dalam menafsirkan tauhid. Biasanya mereka selalu merujuk pada ucapan Ibnu Qayyim tentang makna tauhid dengan makna yang menyeluruh, mencakup semua penafsiran yang disebutkan oleh beliau. Beliau menyatakan tauhid adalah kullu ma tajawaza bihil abdu min matbu'in au ma'budin au muta'in. Ibnu Qayyim menyatakan tauhid adalah kullu ma tajawaza bihil abdu, segala jenis yang seorang hamba itu melampaui batasannya. Ya, segala jenis yang seorang hamba itu melampaui batasannya. Barakallahu fiik. Berupa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berupa, ya, matbu'in, orang yang diikuti, au ma'budin, atau orang yang diibadahi, au muta'in, atau orang yang ditaati. Di tauhid itu kembali kepada 3 poin ini. Yang pertama, matbu', orang yang diikuti. Yang kedua adalah ma'bud, yang diibadahi. Yang ketiga adalah muta, yang ditaati. Ya. Ketiga poin ini apabila seorang hamba itu melampaui batasannya, barakallahu fikum, maka dia dikatakan sebagai tauhid. Contoh yang matbu', yang diikuti. Ya. Seperti dukun dan para penyihir. Barakallahu. Dia dikatakan tauhid. Kenapa? Karena dia melampaui batasannya. Ya, setiap ucapan dukun dan penyihir tadi dipercaya dan diyakini ucapannya, barakallahu fikum, itu pasti benar. Ya, terutama pada perkara-perkara gaib, mengabarkan tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Ya, mengabarkan, dia bisa mengetahui kapan si fulan itu mati, kapan dia akan menikah, kapan dia akan bercerai dengan istrinya. Ini kan sudah melampaui batas. Dia diikuti dalam hal ini. Maka sang dukun atau tukang ramal tadi atau penyihir tadi dikatakan tauhid. Dia telah melampaui batasan dia sebagai hamba. Seorang hamba tidak memiliki hak untuk berbicara dalam masalah gaib. Barakallahu. Kemudian yang kedua contohnya ma'bud, ya, yang diibadahi, yaitu al-asnam, berhala-berhala yang ada.
Patung-patung yang ada. Barakallah. Itu dinamakan tauhid. Kenapa? Dia telah melampaui batasannya. Iya. Dikarenakan yang namanya patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak memberikan manfaat, tidak juga memberikan mudarat. Barakallahu fikum. Kok bisa dia diibadahi? Kok bisa dia disembah? Barakallahu. Berarti patung ini telah melampaui batasan. Ya. Patung ini dikatakan sebagai tauhid. Berhala-berhala tadi dikatakan sebagai tauhid. Barakallahu. Kemudian yang ketiga adalah muta, orang yang ditaati. Ini mereka mencontohkan para penguasa al-umara. Ya, para penguasa al-umara. Kapan itu dia dikatakan tauhid? Tatkala barakallahu fikum hukumnya yang dia buat itu ditaati melebihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ya, ketika sang penguasa tadi membuat hukum yang menyelisih hukum Allah, barakallahu fikum, dan dia memaksa, ya, dia memaksa rakyatnya untuk berhukum dengan hukum tersebut, maka dia dinamakan tauhid. Barakallahu. Ya, dinamakan tauhid. Barakallahu. Baik. Itu tatkala hukumnya tadi menyelisihi hukum Allah. Tetapi kalau hukumnya dalam perkara yang mubah, bahkan mungkin dalam perkara ketaatan, ya, itu tidak masalah. Barakallahu. Baik. Kemudian di sini sebagian mereka memberikan penjelasan yang lebih rinci. Mereka menambahkan in radiyah, kalau dia ridha. Ya, kalau dia ridha dengan hal tersebut. Seperti tadi ma'bud. Ya. Nabi Isa alaihissalam, barakallahu, dia ma'bud. Ya tak? Dia disembah, dia diibadahi oleh orang-orang Nasrani. Apa kita katakan dia sebagai tauhid? Baik. Tidak. Kenapa? Karena Nabi Isa nggak ridho dengan peribadahan kepada diri. Baik. Secara tegas Allah menyatakan dalam Al-Quran, Ya Isa anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Nabi Isa, apa benar Anda yang menyatakan, ya, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan bagi kalian. Tegas Nabi Isa mengatakan. Ya. Baik. Subhan, Maha suci Engkau ya Allah. Ya, Maha suci Engkau ya Allah. Baik. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Baik. Tidak pantas bagi saya untuk mengucapkan sesuatu yang saya tidak memiliki hak tentangnya. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau memang saya benar mengucapkan ucapan tadi, sungguh engkau telah mengetahui hal tersebut. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu fi nafsi. Engkau tahu apa yang terbetik di dalam jiwaku, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam jiwa. Ini secara tegas Allah menukilkan. Nabi Isa itu enggak terima kalau diibadahi. Nabi Isa itu enggak ridha kalau disembah. Iya. Untuk menyadarkan orang-orang Nasrani. Barakallahu. Sehingga untuk Nabi Isa tidak bisa kita katakan beliau sebagai tauhid. Kenapa? Karena beliau tidak ridha. Barakallahu. Dan juga yang lainnya, ya. Para wali atau tokoh-tokoh agama yang lainnya yang karena saking terkenalnya, saking solehnya, setelah meninggal dia diibadahi oleh kaumnya. Tidak bisa langsung kita jazm dia sebagai tauhid sebelum kita mengetahui keridoannya terhadap perkara tersebut.
Barakallahu fikum. Atau ya, kalau dia tidak menyatakan ketidakriduannya, dia diam saja. Tapi dia tahu tentang kebiasaan kaumnya ini sangat mengagungkan dia, sangat memuliakan dia, luar biasa. Bagi tokoh-tokoh agama demikian diharapkan, ya. Kalau dia telah merasa akan dekat ajalnya untuk memberikan wasiat kepada para pengikutnya dan keluarganya untuk jangan sampai beribadah kepada kuburannya. Jangan sampai minta berkah kepada dirinya. Tapi kalau dia diam saja dan dia tahu keadaan itu pada umatnya, seolah-olah secara gerak-geriknya dia meridhai, maka dia akan terkena dalam definisi. Dia dimasukkan dalam kategori taghut. Barakallahu fikum. Itu makna taghut yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Barakallahu. Sehingga dalam ayat ini kembali lagi kita kepada makna ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita tentang misi utama para rasul dan para nabi, yaitu mengajak umat manusia untuk memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah dan menjauhi seluruh jenis dan ragam taghut yang ada. Barakallahu. Sehingga dari ayat ini, barakallahu fikum ya, kita bisa mengetahui kesalahan sebagian pergerakan dakwah. Sebagian mereka menitik beratkan pada kegiatan dakwah mereka, pergerakan mereka dengan jihad fisabilillah. Sangat gencar. Ikut-ikut jihad, kemanapun dia berbicara jihad. Fisabilillah. Kita tidak menafikan jihad adalah perkara yang penting. Bahkan termasuk dzurwatus sanamihi, ya, tingkatan tertinggi di dalam agama ini, jihad. Barakallahu. Tetapi yang kita komentari, yang kita tidak sepakati adalah ketika mereka menjadikan jihad ini sebagai misi utama, sebagai inti dari dakwah. Ini yang tidak dibenarkan. Barakallahu. Mereka jihad, barakallahu fikum, perang melawan kaum kufar dalam keadaan tauhid mereka bobrok, akidah mereka rusak. Jihad, ya, perang kesana kemari dalam keadaan sebagian mereka ada yang masih pakai iman. Sebagian mereka ketika ingin berangkat ke medan tempur baca-baca mantra dulu dari Pak Yai. Sebagian mereka ketika perang berkecamuk mengerikan, mereka mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani aghithna. Wahai Abdul Qadir Jailani, tolong kami, bantu kami. Apakah demikian jihad Islam, jihad fisabilillah? Jihad yang demikian tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kekuatan terhadap kaum muslimin, kekuatan pasukan kaum muslimin itu bersumber dari tauhid, bersumber dari akidah. Kalau kuat akidah, kalau kuat tauhid seseorang, maka akan menimbulkan kekuatan fisik dan juga kekuatan pasukan. Ini terbukti, ya, yang terjadi di zaman para sahabat tadi dan baru tadi. Sebagian pergerakan mereka menitik beratkan, memfokuskan inti dari dakwah mereka adalah kursi.
Ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan kursi di DPR, MPR, atau dalam legislatif yang lain. Ya, sehingga dalam rapat-rapat mereka, dalam pertemuan-pertemuan mereka, perbincangan-perbincangan mereka adalah ini. Bagaimana menerapkan strategi, manuver-manuver, barakallahu fikum, ya, agar supaya kita itu bisa mendapatkan banyak suara, mendapatkan banyak kursi, menarik simpati masyarakat, barakallahu fikum. Itu saja perbincangan mereka. Ya, barakallahu. Tanpa Sayyid adanya upaya untuk menanamkan akidah dan tauhid yang benar kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga mereka itu menjadikan agama ini sebagai komoditi perdagangan, alat untuk mendapatkan kursi. Syekh Muhammad rahimahullah taala dengan tegas dia menyatakan, "Mahum auladdin ya ikhwan, mahum auladdin." Mereka itu tidak ada di kisaran agama sama sekali, ya ikhwan. Ya. Bukan agama yang ingin mereka perjuangkan pada hakikat. Bukan. Syekh sangat paham tentang itu. Ya. Yang mereka inginkan itulah arosi. Kursi. Cuma menjadikan tamengnya adalah agama. Seolah memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Padahal bukan. Baik. Sudah kembali lagi. Ya. Kepada ayat ini sangat jelas dan gamblang. Karena banyak ayat Allah Subhanahu wa taala terus menyebutkan ayat yang sama. Terkadang menyebutkan secara global, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu ucapan para rasul. Ya. Baik, dalam surat Al-A'raf jika Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan Nabi Hud. Baik. Ani budullaha ma'alakum min ilahin ghairu. Hendaknya kalian semua beribadah kepada Allah dan tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menukilkan banyak ucapan para nabi. Ucapan Nabi Syuaib, Salih, barakallahu fikum. Semuanya memiliki redaksi yang sama. Ani budullaha wajtanibu taghut. Baik. Ani budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaknya kalian semua beribadah kepada Allah, tidak ada sesembahan yang berhak kalian sembah kecuali Allah. Allah. Sehingga ini bagi mereka-mereka yang memang mau merenung itu membaca Al-Quran dengan tadabbur, barakallahu fikum. Ya. Sangat jelas dan gamblang bahwasanya inti dari dakwah itu adalah tauhid. Yang demikian juga yang dipraktikkan oleh Nabi kita alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di awal-awal dakwahnya beliau pernah ditawarkan oleh kaum musyrikin. Ya. Baik, ya sudahlah Muhammad. Ya. Daripada kita tengkar terus, perang terus, adu mulut, baik. Banyak pertikaian, perpisahan, perceraian, ya sudahlah. Bagaimana kalau kita punya istri? Sama-sama ngalah, ya. Ya. Sama-sama ngalah. Barakallahu fikum. Bagaimana? Ya. 1 tahun kamu menyembah kesembahan kami. Tahun berikutnya kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan angkat menjadi pemimpin kami. Iya. Kalau yang kau inginkan adalah para wanita, kamu tinggal pilih wanita Quraisy mana yang kamu sukai. Ya, kamu butuh berapa? Kami nikahkan. Barakallahu. Baik. Orang Quraisy, dan ini faedah barakallahu fikum disebutkan oleh Imam As-Sun'ani. Mereka itu tidak mengingkari peribadahan kepada Allah. Mereka mengakui, ya,
ibadah itu ya kepada Allah. Mereka mau. Tetapi yang mereka tentang itu adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Itu yang bisa mereka terima. Kalau diajak ibadah kepada Allah, nyembah Allah, mau mereka. Tapi ketika Nabi mengatakan harus menyembah kepada Allah semata, langsung mereka mengatakan, aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apa kamu mau mengajak kami untuk menyembah, ya meninggalkan ilah-ilah yang banyak dan hanya menyembah kepada ilah yang satu? Ini suatu perkara yang sangat mengherankan, sangat menakjubkan kata mereka. Itu yang mereka ingkari ketika diajak untuk mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Baik, kita lihat Nabi Alaihissalam, apakah beliau dari politik? Apakah beliau memiliki argumen yang sama dengan mereka? Para politikus itu, wah nggak masalah. Lihat, yang penting pegang tampuk kepemimpinan. Gampang kalau dari atas tuh ngatur ke bawah itu. Ya, baik. Barakallahu fikum. Beliau berpikirnya tidak seperti itu. Baik. Tidak sama dengan gaya pemikiran saya. Beliau mengatakan, lah, ini uridu kalimatan wahid. Tidak mau. Saya cuma ingin satu kalimat. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tegas dia menjawab. Barakallah. Iya. Enggak kelemar-kelemar. Barakallah itu juga menggunakan kalimat-kalimat diplomasi. Dalam masalah ini harus tegas dan tidak perlu dengan kalimat diplomasi. Barakallah. Sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Barakallah. Kaum kufar paling tidak suka dengan dakwah tauhid. Tapi kalau kaum muslimin itu mau, ya, mau toleransi dalam permasalahan pemudia, mereka senang. Ya, tidak apa-apa. Kalau kaum muslimin mau ikut Natalan, mereka senang. Mereka juga mau ikut siam Ramadan, ikut Idul Fitri. Tetapi jika diajak untuk hanya beribadah kepada Allah semata, mereka tidak. Dan ini yang harus benar-benar kita pahami. Karena kan sebagian dai-dai itu berusaha untuk mengkaburkan prinsip yang sama. Ya, dari barakallahu fikum. Itu dai-dai politik ataupun dai-dai yang lebih cenderung pada dunianya. Baik. Dalam ayat ini ada sedikit faedah sampingan mengenai lafaz ummah. Lafaz ummah di luar dari pembahasan di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Lafaz ummah di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Yang ma'ruf di tengah-tengah kita adalah ta'ifatun minan nas, ya, sekelompok atau segolongan dari umat manusia. Ini makna umat yang lebih masyhur dan mungkin sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Umat. Baik. Di sana ada makna yang lain. Lafaz ummah itu bermakna imam atau qudwah. Ini seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Allah menyatakan inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, kana dahulu beliau adalah ummatan, seorang umat, maksudnya imam atau qudwah. Dahulu kala Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin dan juga teladan bagi umat manusia. Qanitan lillah, dan orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa antum lihat dalam
surat An-Nahl ayat ke-12. Ya, An-Nahl ayat ke-12. Baik. Itulah kan ummah bermakna imam atau qudwah. Selanjutnya, ummah juga bisa bermakna millah. Millah, agama. Ya, umat, lafaz umat juga bisa bermakna agama. Baik. Ini berdasarkan ucapan kaum musyrikin, baik, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa nahnu ala atharihim muhtadun. Kaum musyrikin menyatakan, inna sesungguhnya kami wajadna telah mendapati ya aba'ana leluhur-leluhur kami, nenek moyang kami, ala ummah, ay ala millah, sudah ada di atas agama seperti ini. Ya, sudah ada di atas keyakinan yang demikian. Itu yang ada di tengah-tengah di leluhur kami ataupun nenek moyang kami. Demikian yang kami dapat. Wa nahnu ala atharihim muhtadun, dan kami ini hanya sekedar mengikuti saja. Ya, agamanya leluhur-leluhur kami. Ayo. Jadi kita ingat, lafaz ummah bermakna apa? Millah atau agama. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguhnya kami mendapati nenek moyang kami, leluhur kami di atas agama. Dan yang terakhir, itu tadi bisa untuk melihat dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Lafaz ummah bermakna Sayyid Millah. Lafaz ummah juga bisa bermakna zaman atau waktu. Iya, bisa bermakna zaman atau waktu. Baik. Ini contohnya seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wadzakara ba'dal umr." Wadzakara ba'dal umr. Mengenai Nabi Yakub. Wadzakara ba'dal. Dan Nabi Yakub pun teringat kembali dengan kenangannya bersama putra tercintanya. Itu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ya, setelah barakallahu fikum beliau mencium bajunya Nabi Yusuf, dan dari kejauhan beliau juga telah merasa nampaknya Yusuf akan kembali. Wadzakara ba'dahu. Kemudian Allah menyatakan Nabi Yakub pun teringat kembali kenangannya ba'da ummah, setelah waktu yang berlalu cukup lama. Iya. Beliau harus berpisah dengan putra yang beliau cintai. Di sini lafaz ummah bermakna zaman. Wadzakara ba'da ummah ay ba'da zaman, setelah melalui waktu yang sangat lama. Contoh misalnya dalam surat Yusuf ayat ke-45. Surat Yusuf ayat ke-45. Baik. Kapan Mbak? 8:30 ya. Setengah jam lagi siap? Hah? Baik. Kita masuk lagi ayat selanjutnya. Wa qawluhu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Al-ayat. Di surat Al-Isra ayat ke-23. Selanjutnya lagi beliau menukilkan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan. Ya. Atau juga bisa dimaknakan dengan amal, dan Rabbmu telah memerintahkan.
alla ta'budu illa iya. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Baik. Kembali lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Baik. Dalam ayat ini ada satu masalah yang perlu kita kupas. Pada lafaz qadha, menetapkan. Dan Allah telah menetapkan. Qadhanya Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua. Ada dua jenis ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang penting untuk kita pahami terkait nanti dengan permasalahan takdir yang syar'i. Jadi, yang pertama adalah qada'un kauni. Yang pertama adalah qada'un kauni. Ketetapan Allah yang kauni. Qada'un kauni. Apa itu? Qada'un kauni adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Itu namanya qada'un kauni. Ketetapan Allah yang pasti akan terjadi. Tanpa melihat hal tersebut dicintai atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qada'un kauni. Sesuatu yang pasti akan terjadi tanpa melihat dicintai atau tidak dicintai. Baik, ini seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan tentang Bani Israil. Allah menyatakan, wa qadayna ila Bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah menyatakan wa qadayna, dan kami telah tetapkan ketetapan yang pasti akan terjadi ila Bani Israil, yang akan terjadi kepada Bani Israil, ya, orang-orang Yahudi Zionis, barakallahu fikum. Apa itu? Fil kitab, di dalam kitab Lauhul Mahfuz, la tufsidunna fil ardh. Mereka ini orang-orang Yahudi Zionis itu pasti dan pasti akan memperbuat kerusakan di muka bumi. Ya, yang membuat terjadinya dari kerusakan di permukaan bumi adalah berawal dari tindakan-tindakan. Nah, ya, entah itu perang dunia pertama, kedua, ketiga dulu. Nah, belum. Jangan sampai ya. Allah. Itu mereka yang ada di belakang. Nah, ya. Begitu juga ekspansi ke perluasan kekuasaan mereka yang menyerang, merebut wilayah-wilayah kaum muslimin. Mereka lah aktor di balik layar. Subhanallah. Ini Allah yang menetapkan. Itu sifat karakter dasar orang-orang Yahudi. Mereka itu selalu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan mereka itu pasti dan pasti, kata Allah, selalu merasa sombong, merasa arogan, merasa lebih tinggi dibandingkan kaum yang lain. Tahu tadi? Ya, orang-orang Zionis
Israel, Yahud, barakallahu itu, mereka itu merasa lebih pintar dibandingkan dari yang lainnya. Ya, dibandingkan ras-ras yang lainnya. Mereka menganggap mereka yang paling cerdas, yang paling kuat, yang paling segalanya. Itu karakter yang memang sudah Allah tetapkan kepada Bani Israel. Barakallahu itu. Maka ya, ini menunjukkan qada'ul kaun, ketetapan Allah yang pasti dan tidak akan bisa berubah. Ini mencakup perkara yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Yang kedua adalah qada'un syar'i. Qada'un syar'i. Qada'un syar'i adalah yaitu ketetapan Allah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, ketetapan Allah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Untuk qada'un syar'i ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Kalau kita paham dengan dua jenis qadha ini, kita akan bisa lebih gampang dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ketika Allah menggunakan lafaz qadha. Ya. Dan kita tidak akan bingung, pusing dalam memahaminya. Qadha syar'i, kita ulang lagi, adalah ketetapan Allah yang Allah cintai. Dan ketetapan jenis ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Itu yang diinginkan di dalam ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, yaitu ketetapan yang syar'i, baik. Apa itu? Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Sehingga kalau kita paham dengan dua jenis qadha ini, kita akan bisa menjawab pertanyaan tokoh-tokoh orientalis. Ya, orang-orang yang berupaya untuk barakallahu fikum membuat syak, keraguan, menanamkan kebimbangan pada hati-hati kaum muslimin tentang Al-Quran. Dan mereka selalu berupaya untuk menyampaikan kepada kaum muslimin bentuk-bentuk kontradiksi, bentuk-bentuk pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau antara ayat Al-Quran dengan waqi', dengan kenyataan. Ya. Contohnya di dalam ayat ini, mereka akan berikan komentar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini Allah kan mengatakan, dan Allah telah menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Loh, kenyataannya bagaimana? Kata mereka. Kenyataan yang terjadi di lapangan, ada yang beribadah kepada Allah, ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang muslim. Berarti ayat ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya? Katanya Allah menetapkan. Namanya ketetapan kan pasti. Ayo ya. Sehingga mereka enggak, wah berarti ayat ini tidak sesuai dengan waqi'. Direvisi. Ayo ya. Ini ucapan orang yang jahil. Atau ucapan orang yang su'u qasdin, memiliki niatan yang jelek. Ada dua kemungkinan. Imma jahil wa inna su'u qasdin. Kita katakan sebagaimana yang bisa dilakukan. Mas, yang namanya qadha-nya Allah itu ada dua jenis. Ada yang namanya qadha'ul kauni, ada yang namanya qadha'ul syar'i. Qadha'ul kauni itu pasti terjadi, dicintai ataupun tidak. Kalau qadha'ul syar'i itu untuk yang Allah cintai, kadang terjadi, kadang tidak
terjadi. Ayat ini masuk dalam kategori qada'un syar'i. Belajar lagi mas. Ya. Baik, barakallah. Baik, itu berkaitan sedikit tentang permasalahan qada'. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk masalah yang lebih detail lagi terkait dengan qada' wal qadar nanti akan kita bahas pada bab yang khusus insyaallah berkaitan dengan masalah ini. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Ayatnya sama. Wa qalu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu pun. Barakallah. Baik. Barakallah. Ayat ini dikategorikan atau diberikan nama oleh mereka para ulama. Jadi al-ayat tata'allaq bi huquqil ashar. Ayat yang berkaitan dengan hak 10. Barakallah. Baik. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa perintah dan larangannya yang diawali dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Barakallah. Baik. Untuk penjelasannya sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Selanjutnya wa qaluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Allah menyatakan kul, katakan wahai nabiku, ta'alau, ayo semuanya kemari. Ayo, barakallahu fikum. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Baik, barakallahu fikum. Di dalam ayat ini memberikan faedah kepada kita. Baik, bolehnya mengajak non-muslim, barakallahu fikum, untuk berdialog dalam masalah agama ini, tetapi dalam rangka untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Ya, di sini kalau kita membaca sejarahnya Rasul itu sering beliau mengadakan dialog dengan mereka. Baik, tetapi dialognya sekali lagi untuk menyampaikan dakwah tauhid. Bukan dialog lintas agama yang sebagian tokoh pergerakan itu sering menggencarkannya. Yang disebut dengan gerakan Wahdatul Adyan. Kami dulu ya, Wahdatul Adyan. Upaya sebuah gerakan yang berupaya untuk menyatukan agama samawi. Islam, Nasrani, dan Yahudi. Apa ya? Ini sebagian tokoh-tokoh pergerakan sangat membicarakan propaganda yang tadi. Dan mereka membawakan segelintir ayat-ayat Al-Quran yang mengesankan barakallahu fikum Islam itu memberikan toleransi selebar-lebarnya. Ya, maknanya Islam mengizinkan barakallahu fikum untuk
umat manusia memilih salah satu dari 3 agama. Semuanya sama-sama benar, kata mereka. Ya, yang nggak usah ribut-ribut. Terlebih lagi dengan semakin gencarnya kasus teroris, sehingga untuk mengimbangi ya kasus teroris diimbangi dengan seruan Wijatul Adiyah. Satu kesalahan diimbangi dengan kesalahan yang lain, sehingga apa? Yang timbul ya tambah double kesalahan. Nah, Rasul tidak mengajarkan demikian kepada kita. Di dalam surat Al-Imran, di situ disebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-64, Allah menukilkan bagaimana dialognya Rasul dengan mereka Alkitab. Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-64, Qul, katakan wahai nabiku, Allah memerintahkan kepada Nabi, ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab, ta'ala, ayo semuanya ke sini, kita dialog. Tapi apa tema dialognya? Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo semuanya mari kemari, kita berdialog untuk sebuah tema. Yaitu sebuah tema yang berkaitan dengan kalimat yang sama antara kami dan kalian. Sudut persamanya apa? Beliau menukilkan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Hendaknya kita semua itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Inilah persamaan antara kita, antara Islam, Nasrani dan Yahudi. Ya sudah, kita ambil persamaan. Itu ajakan Rasul. Ya, tinggalkan perbedaannya. Ya. Kalau mau toleransi, ambil satu ini. Hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan sembahan yang lain. Baik. Kalau kalian mau, sudah kita bersaudara. Tapi kalau tidak mau, Allah itu. Berarti itu, baik, mengajari namanya apa? Peperangan. Maka ya, itu yang selalu diserukan oleh Nabi Alaihissalam dalam dialog beliau bersama dengan non-Muslim. Atau yang lebih khusus bersama ahli kitab. Ya, mengajak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tanyakan kepada dai-dai atau tokoh pergerakan yang lainnya. Jadi, terus tindakan mereka itu ngambil dari mana? Ya. Dari mana sumbernya? Siapa yang mereka jadikan teladan? Barakallahu. Rasul atau tokoh-tokoh kufar. Dan kita bisa menebak, sekali lagi, aktor di balik layarnya adalah tokoh-tokoh kufar yang telah mencuci, ya, mendoktrin barakallahu fikum abnaul muslimin yang belajar di negeri-negeri mereka. Belajar Islam di Amerika Serikat, belajar Islam di Australia, Inggris. Belajar. Ini negara apa? Islam atau Muslim? Barakallahu. Ya pantas kalau pemikirannya ya lebih cenderung dengan pemikiran tokoh-tokoh kufar. Tidak pantas kalau mereka ketika pulang dari sana malah minder dengan keislamannya. Barakallahu. Mengajak kaum muslimin, baik, ya Islam itu nggak perlu ditampakkan dengan sebuah syubhat. Islam itu adalah hati. Ya, apa fungsinya wahid? Apa fungsinya jubah, jenggot, peci, baik? Kalau dalam keadaan hatinya masih pakai jubah mencuri, ya, pakai jubah barakallahu fikum masih melakukan perkara-perkara yang haram yang lain.
Apa fungsinya? Lebih baik kita. Nggak pakai apa-apa. Iya, itu syubhat mereka untuk kembali lagi mengkaburkan kepada kaum muslimin tentang Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Dikarenakan kalau kita melihat, hadis Rasul menyatakan, ala fa inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu. Ketahuilah di dalam raga manusia itu ada sekerat janji. Kalau dia baik, maka anggota tubuhnya yang lain akan baik. Kalau dia jelek, maka anggota tubuhnya yang baik juga akan jelek. Ala wahya qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Ya, sehingga harus beriringan, nggak bisa satu-satu, Mas. Ya, nggak bisa mementingkan hati saja, tidak melihat zahir, atau melihat zahir saja tanpa melihat hati. Harus dua-duanya. Ya. Yang diinginkan oleh Islam harus dua-duanya. Selain hati Anda harus baik, zahir juga harus menunjukkan kebaikan. Hati Anda muslim, zahirnya juga harus muslim dong. Nggak bisa hatinya muslim, penampilannya kafir atau non-muslim. Itu akan bertentangan dengan hati Anda. Dusta kalau hati Anda mengatakan Anda baik. Dengan hadis tadi. Jelas. Rasul mengatakan, kalau hatinya baik, zahirnya juga akan nampak baik. Hatinya muslim, zahirnya juga akan nampak muslim. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.